Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana janji saya bahwa hari ini Bang kameraman, saya akan mendatangi penyidik di Dir Cyber atau Dit Cyber Polda Metro Jaya Jakarta, karena Dit Cyber ini baru dibentuk, ada di 8 Polda Metro Jaya dan Polda Sumatera Utara dan juga Polda yang tipenya tipe A. Dan kita masih komunikasi dengan penyidik, dan surat saya juga tadi ada yang mau disempurnakan lagi untuk menjadi bahan dan dukungan penuh kepada penyidik terkait dengan dugaan ramainya sekarang pembicaraan dan pemberitaan adanya dugaan mafia skincare. Dan saya menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya ingin membuka tabir ruang-ruang gelap yang diduga melibatkan banyak orang, dan semakin kesini semakin hari makin kelihatan. Tadi pagi ada di situ juga yang menyebut-nyebut Dokter L, ada yang menyebut juga dengan Dokter O, ada juga Dokter A. Ini tidak bisa dibiarkan. Jadi saya juga sebetulnya kemarin mancing, bagaimana kalau kelihatan kita akan berkomunikasi dengan NM, langsung tuh kelihatan Dokter O itu ketakutan datang dan hampir tiap hari ketemu. Dan tadi pagi saya di WA oleh pengacaranya Dokter O dan kita komunikasi. Beliau pesan, "Bang, jangan mau diadu domba." Terima kasih Linda, saya tidak juga mau diadu domba. Prinsip saya satu, buka selebar-lebarnya. Jika ada kejahatan di dunia skincare di luar kasus dari NM dan atau yang turut serta di kasus NM, ini nggak bisa dibiarkan kalau dia tidak langsung di cross check ke dalam. Misalnya buat dugaan Dokter L misalnya itu sudah memberikan sesuatu, itu dia tadi gitu. Jadi jangan alergi dulu gitu. Jangan alergi dulu. Pun begitu, karena saya takut tadi tak terkejar dengan pukul 3 karena saya ada urusan, maka saya dengan keluarga karena beliau ulang tahun hari ini NM, maka saya ada membawa sedikit oleh-oleh untuk bisa dicicipi oleh NM. Begitu. Mana kuenya Bang? Bawaannya Bang. Mana Rizky? Kuenya Bang. Rizky. Saya enggak. Ini buatan abang langsung Bang? Enggak. Saya beli. Dan ini saya garansi tidak ada di sini makanan yang jangan sampai ada bilang ini ngirim makanan berbahaya atau racun atau apa enggak. Saya bawa roti jabrik. Angkat aja Bang. Ya, kameranya dong. Dan mudah-mudahan dia berkenan. Ini bukan kek ulta, tapi paling tidak untuk dia bisa nikmati di sana. Sebagai tanda persahabatan dari saya, dan saya katakan sekali lagi, niat saya ingin membongkar dugaan praktek mafia skincare. Rasanya tidak adil kalau hanya dialamatkan kepada NM sendiri dan atau Mahir. Barangkali begitu. Thank you. Saya nanti dari sini ke penyidik dulu. Kan ke penyidik nanti surat saya masuk. Tapi karena saya takut nanti ini terlambat, makanya saya datang. Ya, masuk dulu Bang. direkam. Kian dicabut dulu ya.
Awas guys, bukan guys, buka. Bang, kamera bang. Bang, ada di rumah tuh banyak ruangan tuh nih. Saya sudah komunikasi dengan pihak penjaga, tetap saya akan koordinasi ke penyidik sebagaimana yang diminta oleh NM. Kemudian dari sini saya akan ke penyidik memberikan surat juga. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dokter Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi, kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia, walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. Berarti kecewa Bang nggak bisa ketemu? Enggak, kan kemarin sudah diberitahu sama dia. Saya koordinasi ke penyidik, saya belum koordinasi. Saya takut jamnya tadi ini dan sudah saya sampaikan. Tapi Ya, kuenya terserah kue itu sudah diserahkan. Nanti apakah dia terima atau tidak itu hak dia. Yang pasti kue itu tidak kue berbahaya. Nah itu dulu, jangan dikira nanti ada sesuatu di kue itu. Nah lalu kemudian pesan saya, NM, ya, saya kemarin berbicara untuk membuka ruang bagi kamu agar kamu bisa lebih leluasa menjelaskan peran-peran siapapun. Dan saya sudah lihat ada dokter yang hampir tiap hari seperti ketakutan sehingga mendatangi. Nah ini membuktikan bahwa ada dugaan semakin kuat bahwa ada peran-peran orang lain di sini. Dan saya di depan kalian saya katakan saya tidak akan berhenti ya untuk menelusuri siapapun yang terlibat di dalam kasus ini. Ya, ingat, orang yang sudah pernah memberikan sesuatu misalnya kepada NM di luar Reza Gladys itu juga harus diproses. Orang yang sedang membangun komunikasi dengan angka-angka yang katanya 15M itu juga harus diproses. Kemudian ada seorang pemilik klinik kecantikan berinisial SS meminta maaf kepada publik bahwa dia mengaku telah melakukan overclaim, menjual overclaim. Perbuatan itu tidak akan menghilangkan dengan permintaan maaf perbuatan pidana itu. Karena itu bukan masalah delik aduan, itu pengaduan pidana umum yang secara umum dapat diproses dalam konteks hukum, karena itu membahayakan masyarakat. Jadi kasus-kasus seperti ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan meminta maaf. Kadang-kadang yang harus delik aduan pun, tapi kalau itu ya menimbulkan efek yang luar biasa, atensi publik, dapat dilakukan upaya hukum luar biasa di sini. Ya, misalnya dengan menelusuri apa sih sebenarnya yang terjadi di kasus ini. Awalnya siapa yang membuka tabir ini? Awalnya siapa? Saya katakan bahwa beberapa waktu yang lalu saya menangani mereka yang banyak pemilik klinik kecantikan ini. Saya sudah menduga bahwa ini ada persaingan di antara mereka. Bayangkan, termasuk istri saya, termasuk anak-anak saya sudah sempat menggunakan skincare ini. Saya nggak tahu itu efeknya apa. Bahkan kemarin di DPR RI saya lihat ada seorang pengguna yang sampai terganggu kehamilannya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi NM, kamu harus bersuara dan saya juga akan mencari tahu di luar. Saya tegaskan, saya Razman Arif akan mencari tahu
dan membantu pihak penyidik untuk membongkar dugaan mafia skinker. Dan saya minta Pak DPR jangan hanya berhenti pada komisi yang menangani ini dan menyerahkan kepada BP POM. Saya curiga BP POM tidak cukup tangguh menghadapi ini. Karena itu perlu dibentuk satu tim Satgas. Itu maksud saya. Atau panja oleh DPR, Satgas oleh kepolisian untuk membongkar jaringan ini. Karena pemilik klinik kecantikan ini banyak yang flexing, ya, menunjukkan bahwa dia orang-orang yang berduit, sementara mereka tidak memikirkan akibat buruk oleh masyarakat. Barangkali itu saja dari saya. Bang, ada doa khusus buat seorang Nikita Mirzani, Apa yang Bang? buat Abang Doa melunak? khusus. Kemarin kan gembar-gembor berhadapan dengan NM. Sekarang melunak apa nih, Bang? Loh, saya melunak karena saya ingin dia membuka ruang bagi yang lain agar yang lain diproses. Tapi dalam urusan kasus saya, lanjut kan? Saya sudah beritahu. Lanjut. Dan nanti saya akan umumkan dalam waktu dekat, ya, proses hukum dari saya. Naik sidik dan sekaligus gelar periksa saya lalu kemudian untuk tersangka. Saya akan info kepada kalian. Masalah nanti akan ada perdamaian antara saya dengan dia, itu biar proses hukum yang akan berjalan. Tapi yang pasti kasus ini harus diusut. Saya bukan mau mencari simpati dari seorang NM, tak penting. Saya hanya ingin kasus ini dibuka dan jangan berhenti pada NM. Itu maksud saya. Bang, banyak netizen yang bilang kalau bahwasanya abang pengen kayak gini nih karena ada asas misi tertentu, karena mantan-mantan klien abang gitu, ibaratnya mantan-mantan klien. Misi saya mengungkap dugaan kejahatan mafia skincare. Misi saya itu. Perkara mereka, apakah mereka merasa bahwa mereka mencabut kuasa lalu kemudian ada yang menyuruh, itu nanti berurusan dengan saya. Pasti saya akan usut tuntas. Gitu. Berarti bukan misi balas dendam ya, Bang? Tidak ada, itu bukan kerjaan saya yang balas dendam itu. Laporan satu-satu yang menzolimi saya kan sudah terhempas semua. Hah? Dalangnya siapa menurut Abang, Bang? Dalam mana nih? Saya menduga tidak berhenti pada seorang NM. Saya menduga ada tangan-tangan lain. Dan orang-orang yang ribut itu, dua grup ini, grup A, grup B, mungkin ada grup lain, ini harus diproses semuanya. Nggak bisa berhenti dari situ. Itu yang maksud saya. Saya bukan senang. Misalnya ada laporan RG terus dia jadi tersangka, ditahan. Nggak. Saya juga minta RG diproses. Supaya ada apa di balik ini semua. Lalu ada orang nggak yang sudah sebelumnya kepada NM atau tidak? Lalu bagaimana dengan Daviena? Ya, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan klinik kecantikan di daerah? Itu juga harus diusut semuanya gitu. Jadi ini kepentingan kita bersama dan demi masyarakat Indonesia agar tidak ada yang menjadi korban dari perilaku. Mereka itu menunjukkan kekayaan semua. Sementara rakyat menderita begini, salah, malpraktik dan lain sebagainya. Ini tidak boleh dibiarkan. Begitu. Bang, ada doa khusus untuk seorang Nikita Mirzani, Bang? Dan ucapannya boleh. Doa saya untuk adik saya, ya, untuk adik saya, walaupun dia nggak mau dipanggil adik, doa saya untuk wabil khusus Nikita Mirzani binti Mawardi. Kalau saya nggak salah itu nama dia kan. Saya mengucapkan Yaumul Milad, selamat ulang tahun. Semoga di usiamu yang semakin dewasa ini, di usiamu yang semakin bertambah ini, kiranya satu, kurangi perbuatan yang menyakiti orang lain. Yang kedua, selalulah berpikiran positif, selalulah husnuzon kepada sesamamu. Kemudian dengar masukan-masukan dari orang lain. Dan ingat, orang yang senantiasa memuja-mujimu lalu mengantarmu ke jurang, itu sesungguhnya bukan kawanmu dan bukan sahabatmu. Tapi lihatlah ketika engkau terjatuh, ada orang yang mengulurkan tangannya untuk mengangkatmu dari kejatuhan. Itulah sejatinya sahabatmu. Silakan kau tafsirkan saya seperti apa. Karena bagi saya, NM, kamu tidak sendiri seharusnya berada di posisi ini. Tapi kalau kamu bertahan bahwa kamu hanya sendiri, nanti penyidik juga akan mendalaminya. Begitu engkau tahu lalu kemudian engkau tidak buka, itu akan menambah masalah baru buat seorang NM. Saya kira itu dari saya.